Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud juk simpuah sabare bungka nampiawai naraco luruh main daun. Indak basisiah juk basibak, indak bainggo juk babate. Kok kete indak basabui namo, kok gadang indak babilang gala. Wujud sambah nanta serak kepada panonton kasadonyo. Panonton Minang Mustika Jaya Channel. Semoga dunsana ambo kasadonyo selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Makna menjadi urang menurut adat Minangkabau. Istilah jadi urang acok kita dengar dalam pasan nama kita sawagatu ketek dulu. Rajin-rajin lah waang mengaji juk sekolah yuang supaya bisa menjadi orang. Itulah kurang lebih kata ama ambo sama soketek dulu. Namun apa arti sebenarnya dari menjadi orang menurut adat Minangkabau? Dalam adat Minangkabau, menjadi orang atau manusia ideal memiliki ciri-ciri dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau itu sendiri. Kita akan coba bahas ada 3 ciri-ciri menjadi orang menurut adat Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru, idui bajaso, dan mati bapusako. Ciri-ciri 3 tersebut, yang pertama, alam takambang jadi guru adalah falsafah Minangkabau yang paling populer. Falsafah ko mengajarkan bahwa alam merupakan sampai baraja yang paling baharago bagi manusia, sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu dari ayunan hingga kaliang lahat. Dalam adat Minangkabau, baraja bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga ada penerapan nyata dari pengetahuan yang Allah dipelajari tersebut. Setiap pengalaman yang kita alami, termasuk pengalaman hidup, dapat menjadi pelajaran bagi kita. Penerapan falsafahku sejalan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendorong kita untuk tuntutlah ilmu dari kita masih di ayunan hingga kaliang kubui. Hal itu tercermin dalam pepatah terkenal yang mengatakan kita harus menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam adat Minangkabau, baraja tak hanya sekedar menambah pengetahuan, melainkan adanya penerapan nyata dari pengetahuan yang Allah didapat tersebut. Pepatah Minang mengatakan, panakiak pisau sirawi ambiak galah batang lintah buang, nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung. Pepatah tersebut memiliki makna bahwa manusia harus selalu berupaya untuk memperhatikan, membaca dan memahami hukum-hukum yang ada di alam. Selain itu, manusia seharusnya berusaha menggali dan menganalisa berbagai masalah secara tajam sampai mencapai kesimpulan yang dapat menjadi sumber daya dan bermanfaat bagi umat manusia. Ciri kedua, idui bajaso, adalah ciri kedua seseorang menjadi orang menurut adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, kebermanfaatan seseorang diukur dari aspek materi dan ilmu. Bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat sekitar merupakan tujuan tertinggi bagi seseorang. Orang yang memiliki ilmu lebih diharapkan dapat menjadi guru dan memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Keberadaan manusia sebetulnya ditentukan oleh kebermanfaatannya pada orang lain.
Setiap perbuatan yang dilakukan, maka balasannya juga akan kembali. Baik itu pula jika kita memberi manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Pepatah Minang mengatakan, nan butuh pambila suang, nan pakak palape badie, nan lumpuh pau nyumah, nan kuat pambau baban, nan bingung disuruh-suruh, nan cadiak lawan baru dia. Sadonyo orang ada fungsinya dan bisa berkontribusi di tengah masyarakat. Selain itu, dalam Al-Quran, manusia dikatakan sebagai al-nas yang maknanya merujuk pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan sesama. Manusia tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya karena mereka merupakan makhluk sosial. Sifat manusia yang saling memalukan, membantu pola hubungan dengan orang lain untuk saling memberi dan mengambil manfaat. Manusia terbaik akan lebih banyak memberi manfaat daripada mengambil manfaat dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia yang memberi manfaat banyak bahkan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Ada sebuah hadis di mana seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, dikatakan pula manusia yang memberi manfaat sama seperti melakukan kebaikan dan gadang pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi sesuatu kebutuhannya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di masjidku ini." Hadis riwayat Tabrani. Ciri-ciri nan ketiga, matie bapusako, mengajarkan bahwa seseorang harus mempersiapkan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi generasi selanjutnya. Di samping mencari materi, seseorang juga harus berusaha memberikan ilmu dan mendidik anak kepanakannya sesuai dengan norma adat dan berlaku. Diharapkan sama suidiknya inyo indah hanya kuat dalam mencari materi, tetapi juga kuat memberikan ilmu dan nilai-nilai tradisional. Mewariskan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya adalah merupakan makna dari matie bapusako. Sebuah ciri-ciri seseorang menjadi orang atau manusia ideal menurut adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, masyarakat bakarajo kareh untuk mewariskan sesuatu nan bermanfaat bagi anak keponakan hingga masyarakatnya mewariskan sesuatu nan bermanfaat tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam ilmu dan nilai-nilai tradisional nan berguna bagi generasi selanjutnya. Paribasa mengatakan harimau mati meninggalkan balang, gajah mati meninggalkan gadiang, manusia mati meninggalkan namu. Peribahasaku memiliki arti bahwa setiap orang nan Allah meninggal pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dunia dahulunya. Bagi masyarakat Minangkabau, mewariskan sesuatu yang bermanfaat merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab kehidupan. Oleh karena itu, selama hidupnya seseorang harus berusaha untuk mengumpulkan ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dan bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Selain itu, masyarakat juga harus berusaha untuk terus memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat serta budaya dan ada sehingga dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam konteks modern,
Masyarakat Minangkabau juga harus pandai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, selain ilmu dan nilai-nilai tradisional, penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan juga menjadi hal yang penting untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Mewariskan sesuatu yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya merupakan suatu tindakan yang mulia dan memiliki dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Dengan memahami makna dari Matie Bapusako, semoga kita juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Dalam adat Minangkabau, menjadi orang bukan hanya sekedar menjadi manusia normal, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Oleh karena itu, Alam Takambang jadi guru, Idui Bajaso dan Matie Bapusako menjadi ciri-ciri penting yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan memahami ciri-ciri itu, kita dapat menjadi orang nan ideal dan berguna bagi keluarga, masyarakat nan lebih gadang dan lebih luweh. Masyarakat adat, masyarakat bersuku, masyarakat berbangsa, juga negara. Demikianlah dosana kasadonyo untuk video kali ini. 3 ciri-ciri untuk menjadi orang menurut adat Minangkabau, yaitu Alam Takambang jadi guru, Idui Bajaso dan Matie Bapusako. Semoga video ko ada manfaatnya bagi kita kasadonyo. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kilafnya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.